Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah. Atas berkah dan rahmatnya kita dapat merasakan banyak nikmat, baik nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat beserta salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah agar tercurahkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari bangkit kelak. Terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan video materi pembelajaran kelas 1 Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Langsa dengan tema Malaikat Selalu Bersamaku oleh Surya Dharma. Nama saya Surya Dharma MA, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Langsa. Nah, kita akan masuk ke materi, tapi sebelumnya kita akan melihat kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Di ujungnya pada tujuan belajar, apa tujuan pembelajaran kita. Jadi dari kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, maka tujuan dari materi Malaikat Selalu Bersamaku yaitu pertama, selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukkan nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah dengan baik. Yang kedua, selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menentukan tanda-tanda keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Yang ketiga, selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Dan yang keempat, selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasikan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita dari materi Malaikat Selalu Bersamaku. Nah, selanjutnya di sini ada mapping konsep atau peta konsep, ya, malaikat selalu bersamaku atau iman kepada malaikat. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari bagaimana pengertiannya, dasar hukumnya, fungsi, wujud dan tugasnya, maupun bagaimana hubungan manusia dengan malaikat. Selanjutnya ini pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, selanjutnya menurut Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dasar hukum salah satu mengapa kita harus beriman pada malaikat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taati. Ampunilah kami ya Tuhan kami, kepadamu tempat kami kembali.
Selanjutnya ini nama dan tugas malaikat. Ya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil peniup trompet atau sangkakala, Israel pecah nyawa, Mungkar penanya keburukan, Nakir penanya kebaikan, Rakib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik penjaga neraka, dan Ridwan penjaga surga. Nah, selanjutnya ini perbedaan antara malaikat, manusia, jin, setan, iblis. Malaikat itu gaib, manusia nyata, jin setan itu nyata. Ini salah, ini gaib ya. Malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin, setan, iblis memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah, manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Jin, setan, iblis selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terus sampai ke bawah ini nanti malaikat berpikir secara statis, manusia berpikir dinamis, sedangkan jin, setan, iblis memiliki akal pikiran saja. Nah, tanda-tanda keimanan pada malaikat Allah. Yang pertama, mengimani bahwa mereka benar-benar ada dan melaksanakan tugas dari Allah. Meningkatkan amal ibadah kepada Allah, mengetahui nama-nama beserta tugasnya, hati-hati dalam bertindak dan berucap. Dan kelima, giat dalam berusaha, karena malaikat tidak menurunkan rezeki tanpa adanya usaha. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat-malaikat. Nah, kita akan mendapatkan hikmah setelah beriman kepada malaikat. Meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan. Mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik. Menghindari manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Keyakinan akan kebesaran Allah akan bertambah. Manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, inilah hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya nur yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakannya tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Salah satu tanda atau ciri dari orang beriman kepada malaikat adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat, dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya wujud konkret. Hal tersebut adalah dibuktikan seorang muslim dalam perbuatan sehari-hari. Demikianlah materi dari malaikat selalu bersamaku. Semoga materi ini menambah keilmuan wawasan kita dan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.